Selamat datang di edukasi perdana kita di tahun 2026. Di sini eh, bersama saya Latia Rafat dan bersama Pak Pri di sana. Halo Pak Pri. Oh, Mantap, ya, memang Oke. Edukasi perdana ini kita akan membahas mengenai eh, screening BSJP ya. Beli sore, jual pagi, di mana bagaimana kita bisa cuan konsisten menggunakan screening BSJP ini. Ya, kebetulan tadi ISG all time high lagi, bikin harga tertinggi, ya genap ya 9.000. Tadi ditutup di harga 9.000 di jam 10-an, namun terkoreksi lagi menjadi 8.925 dengan transaksi yang cukup signifikan, hampir 3 kali rata-rata tahun 2005. Di 2005 kan 10 triliun ya, tadi hampir nilai transaksi 30 triliun. Jadi dengan tingginya eh, partisipasi pasar dan ISG yang sudah bikin all time high, nah kita bisa manfaatkan ini untuk salah satunya menggunakan screening Quant ID, menggunakan BSJP. Eh, Seperti biasa, saya izin share dulu materi pada malam hari ini, yaitu menjelaskan mungkin Bapak Ibu Sorry. yang hadir di sini udah nggak asing lagi ya BSJP. Jadi kita akan ulas lagi eh, tentang materi beli sore jual pagi ini. Oke, apakah sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah. Ya, Sudah. Pak. Terima kasih. Oke, jadi fitur screening beli sore jual pagi ini termasuk fitur yang sangat favorit ya bagi para user Quant ID, khususnya untuk ambil momentum fast trade. Dalam screening eh, BSJP ini, beli sore jual pagi, akan muncul tampilan screening seperti ini. Ada kode sahamnya, ada harga sahamnya, lalu ada spike fall. Spike fall itu adalah lonjakan volume eh, lebih besar, itu lebih baik, tapi di sini sudah di screening dari 800 saham yang ada di Bursa Efek, eh, udah tersajikan nih spike fall yang besar apa saja. Lalu ada stokastik indikator momentumnya, lalu ada bar hijau jumlah candlestick yang ditutup naik beruntun. Kalau tiga berarti udah 3 kali beruntun naiknya atau memiliki bar hijau. Dan di sini juga ada peluang. Peluang itu adalah nilai probabilitas untuk eh, probabilitas makin besar itu makin bagus. Dan ada up shadow, yaitu bentuk candlenya. Ada panjang, ada pendek, ada yang bodinya saja atau disebut dengan Morobozu. Dan di sini juga dilengkapi dengan persen. Persen ini adalah harga kenaikan saat kita mensubmit screening, sudah berapa kenaikan saham tersebut. Dan di sini juga dilengkapi dengan area taking profit dan area stop loss. eh Pemakaian BSJP ini idealnya digunakan di sesi 2. Kalau di screening itu biasanya muncul ketika jam 15.30 atau setengah 4 dan dijual pada besok paginya atau di sesi 1. Makanya namanya beli sore jual pagi. Oke. Ada berapa tips yang perlu kita perhatikan di sini untuk menggunakan filter BPJS. Eh, Tips yang pertama tentunya eh, screening mulai jam 15.30. Jadi saham yang oke,
saham yang layak untuk di eh, BPJS kan, maaf BSJP, ini typo ya, beli sore jual pagi, yaitu munculnya jam 15.30. Lalu yang kedua, tips yang kedua, kondisi trennya harus dipastikan uptrend gitu. Nah, baik itu secara jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Tapi minimal jangka pendeknya uptrend. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, yaitu memiliki bentuk candle. Di sini saya sebut candle optimis atau memiliki candle bayangan yang peluang upper shadow-nya itu menarik untuk dikonfirmasi. Nah, itu bisa kita lihat kalau kita analisisnya menggunakan grafik. Dan yang keempat, yang paling penting, yaitu memiliki pola candle berulang. Apa sih yang dimaksud dengan candle berulang? Jadi dalam technical analysis itu kan ada teori yang menyatakan teori repeat sejarah itu pasti berulang. Nah, dari pola berulang ini kita meyakini akan terjadi seperti hal itu juga. Nah, makanya dari kita ambil studi case hasil screening tanggal 6 Januari kemarin di hari Selasa sore jam 15.30. Eh, ini data update-nya. Nah, hal yang terpenting yang menjadi perhatian ketika kita men-screening eh, fitur BSJP ini, beli sore jual pagi ini, semua saham di sini berpeluang gitu. Tapi yang menjadi perhatian yang perlu dianalisa lagi yaitu bentuk candlenya atau bentuk bayangan candlenya. Di sini disebut dengan upsodol. Eh, berpeluang nggak? Nah, di sini sudah dijelaskan ada bentuknya Morobozu. Kalau Morobozu itu ya eh, biasanya sudah arah ya, atau tidak memiliki eh, rambut atas. Tapi kalau masih ada peluang masuk, bisa kita melakukan pembelian. Dan kita juga konfirmasi nih bentuk upper shadow atau bayangan candlenya pendek atau panjang. Pendek dan panjang ini potensinya sama, cuman kuncinya di sini adalah kita konfirmasi lagi dalam bentuk grafik. Nah, biasanya untuk mengkonfirmasi fitur BSJP ini kita menggunakan grafik MA. Nah, dari ini ada emiten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 emiten yang ada di fitur BSJP tanggal 6 Januari kemarin. Kita ingin review nih. Nah, semua ini berpeluang, cuman kita ingin cari yang mana yang peluangnya lebih besar. Nah, untuk menganalisisnya kita perlu konfirmasi, lihat lihat grafiknya, lihat candlesticknya, dan lihat pola berulangnya. Nah, sesuai dengan tips ini. Nah, yang pertama ada peg. Nah, di mana peg itu masuk screening, lalu kita perintahkan ke grafik Quant dengan perintah grafik MA. Nah, kita pastikan yang pertama adalah tren gitu. Harus bergerak uptrend. Nah, di sini sebenarnya kalau kita udah paham MA, uptrend itu sudah diwakili dengan dia bergerak di atas MA enggak. Nah, kalau kita lihat sudah bergerak di atas MA20. Nah, ini bisa disimpulkan sudah bergerak uptrend. MA20 itu yang warna abu-abu ya di sini. Nah, atau kalau kita ingin eh, tarik garis, nah kebetulan kan di Quant sudah ada trading view ya, kita bisa buat garis trendline-nya. Oh, ternyata sudah gitu, sudah bergerak uptrend dan mampu membuat titik terendah paling tinggi sebelumnya. Oke, tips yang pertama sudah oke nih bergerak uptrend. Yang kedua, eh
Stokastiknya juga mendukung up overbought. Nah, dan yang paling penting adalah bentuk candlestick-nya. Nah, bentuk candlestick yang terakhir itu di sini dijelaskan bentuknya Morobozu. Nah, nah Morobozu. Nah, kalau masih ada peluang masuk, kita bisa beli gitu. Lalu yang terakhir, yang paling penting yaitu pola berulang. Nah, untuk melihat pola berulang itu perlu kebiasaan gitu. Ini punya pola berulang nggak? Kita amati. Nah, pola berulang itu bisa kita konfirmasi dengan volume. Nah, kalau kita lihat di bawah, hari ini volume besar, oke. Sebelumnya ada volume besar nggak? Oh, ternyata ada di sini. Nah, yang ada bentuk hijau. Nah, ini ketika muncul candlestick hijau, nah hijau berturut-turut, dia naik terus gitu, malah ditutup atau reject atas. Nah, dengan keyakinan seperti itu kita bisa melakukan pembelian dari uptrend, lalu candlenya optimis, yang ketiga memiliki pola berulang. Berarti udah sesuai tipsnya. Dan besok paginya di tanggal 7 kita lihat realitasnya seperti apa. Apakah sampai targetnya? Nah, ternyata kenaikannya dibuka dengan gap up. Nah, naik sebesar 9,7% gitu. Jadi kalau niat awalnya 2 atau 3% untuk BSJP, ini dikasih 9,7%. Kalau kita berhasil memanfaatkan nilai tertingginya. Nah, kebetulan ini kan dibuka gap up ya. Nah, oke. Nah, yang kedua saham PKPK. Nah, kalau kita lihat di fitur BSJP itu terkadang ada saham yang suspend terjaring gitu. Padahal sahamnya suspend gitu, jadi nggak bisa dilakukan pembelian. Jadi kalau suspend itu tidak bisa dilakukan pembelian, apalagi kalau suspendnya sudah yang kedua. Kalau kedua ini lama nih dibuka. Nah, jadi kita skip. Nah, yang kedua ada Sliss. Nah, Sliss kalau kita lihat ya rules yang pertama bergerak uptrend. Ini sudah bergerak uptrend karena bergerak di atas seluruh MA-nya. Dan di sini ada 3 bar hijau, berarti sudah naik 3 kali beruntun. Dan yang menarik di sini candlesticknya bentuknya optimis gitu. Nah, optimisnya kenapa? Karena bodinya besar dan memiliki upper shadow yang cukup menarik gitu. Nah, namun kita lihat pola berulangnya, nah itu bisa dikonfirm dengan volume besar sebelumnya. Ketika dia memiliki candle optimis naik, besoknya dia naik, tetapi setelah naik saham itu turun. Nah, dan peluang naiknya itu tipis gitu. Nah, untuk hal seperti ini kita bisa belajar bahwa pola berulang kenaikannya itu peluangnya tipis gitu, hanya sekitar 1%. Nah, kalau kita pelajari dari pola berulangnya. Nah, untuk ini mungkin bisa kita hindari karena pola berulangnya atau candlestick sebelumnya itu tidak menggambarkan keberhasilan yang signifikan untuk mengejar rambut atas atau upper shadow sebelumnya. Nah, coba kita lihat realitasnya. Di tanggal 6, selanjutnya tanggal 7, oke, terjadi hal yang sama. Naik, tetapi peluangnya hanya sekitar 2,7% gitu. Kalau kita gercep jualnya bisa gitu. Tetapi kalau nggak gercep malah dibawa turun sampai 3% ya. Ya, 3%. Nah, oke.
Jadi pola berulang ini menjadi hal yang konsen dan perlu kita perhatikan dalam BSJP. Memang berhasil, tapi peluangnya itu kecil gitu. Hanya mampu naik sebesar 2,7%. Oke. Dan yang ketiga ada saham ECI. Nah, saham ECI ini kalau kita lihat, wah, sahamnya kalau dalam bentuk grafiknya ini tidak liquid dan memang bergerak uptrend, terakhir bergerak uptrend, tetapi baru liquid di hari terakhir. Jadi kalau saham seperti ini nggak punya pola dan trennya masih bergerak sideways gitu, ini bisa di skip gitu untuk ECI. Nah, kalau coba kita lihat realitasnya, walaupun naik 4,6%, tetapi volatilitasnya tinggi dan sahamnya relatif dari chartnya itu kurang liquid gitu. Nah, mungkin ini bisa dihindari lagi, dan peluangnya juga kalau kita beli gitu, itu naiknya sudah 32% gitu ketika di screening. Nah, ketika dilihat di grafik, oh udahara gitu. Kalau udahara, jangan dikejar gitu, walaupun dia kasih peluang, misalnya dibawa turun lagi gitu, itu hal yang sangat ditakutkan gitu. Dan selanjutnya ada saham GNFF. Nah, ini juga ketika masuk screening juga sudah arah. Jadi kalau sudah arah ini hmm, nggak bisa masuk gitu. Kalaupun masuk, peluangnya lihat waktu di screening udah 33% dan arahnya 1% gitu. Nah, dan peluangnya tipis, mungkin dihindari gitu. Dan kalau kita lihat memang ketika pembukaan naik ke harga tertinggi tetapi turun 13%. Jadi resikonya lebih besar gitu daripada naik. Selanjutnya ada HMHKI. Nah, HMHKI ini masuk BSJP kemarin dengan kemarin di tanggal 6 hari Selasa. Kalau kita lihat trennya bergerak uptrend. Kenapa? Karena terakhir bergerak di atas moving average-nya, di atas seluruh garis moving average-nya. Untuk mempertegas, kita bisa garis trendline atau channeling di trading week 1. Dan di sini candlestick-nya berbentuk NA. Kenapa berbentuk NA? Karena tidak bisa diidentifikasi. Tetapi karena kenaikannya masih tipis 1,71%, ini menarik karena kenaikannya masih kecil, dan kalau kita lihat dalam bentuk candlestick-nya kan berbentuk doji ya, berbentuk pedang, sempat dibawa turun tetapi ditutup naik lagi. Jadi ini mengindikasikan masih ada peluang gitu. Nah, ini menarik untuk diperhatikan, dan setelah kita melakukan pembelian, nah besoknya di bawah hampir arah ya, 23,5% gitu. Jadi naiknya signifikan untuk HMKI. Jadi kalau muncul pola-pola seperti ini, bergerak uptrend di atas seluruh MA, lalu peluangnya masih kecil ya, naiknya 1,71, itu mungkin tambahan atau hal yang perlu kita perhatikan kalau muncul di fitur BSJP. Oke, yang kedua HAHAP. Nah, kalau kita lihat saham HAHAP ini muncul pertama indikasi tren, oh ini udah pasti uptrend karena udah menjulang naik ke atas dan jauh di atas garis moving average-nya, dan sudah naik 3 kali ya bar hijaunya, dan upper shadow-nya atau candle bayangannya ke atas, peluangnya besar gitu. Peluangnya besar. Nah,
ini memiliki potensi untuk ngambil momentum 2 atau 3%. Nah, dan besoknya, oh ternyata suspend pertama. Karena kenaikannya dalam seminggu udah lebih dari 100% saham HAHAP. Dan ini mungkin menjadi catatan bagi kita, kalau suspend pertama ya nggak apa-apa, berarti kalau suspend hari Rabu, hari Kamis bisa kita jual. Ketika suspendnya terbuka, ada naik menuju harga tertinggi di level 210, ya hampir 13%. Jadi untuk mendapatkan 2 atau 3% bisa lah ya, di HAHAP ini bisa terrealisasi gitu. Nah, jadi kalau suspend pertama ya nggak apa-apa lah. Yang jadi masalah yaitu suspend kedua. Kalau suspend kedua itu mungkin suspendnya bisa seminggu. Seminggu itu kan 5 candle ya, 5 hari. Nah, kalau suspend pertama nggak apa-apa lah. Oke. Dan yang kedua ada Amar gitu. Nah, kalau kita lihat saham Amar ini secara tren eh, memang bisa diidentifikasikan uptrend, bergerak uptrend di atas seluruh garis moving average-nya. Namun di sini kalau dilihat susunan grafiknya itu relatif tidak liquid karena bergerak dalam rank yang sama gitu. Dan bentuk candlestick-nya juga kurang mendukung. Nah, beda sama HEMA-HKI ya case-nya. Kalau ini eh, tidak liquid dan tidak memiliki pola berulang. Jadi kalau saham seperti ini dihindari, tapi kalau penasaran ya mungkin bisa dicoba dengan lot-lot kecil. Nah, realisasinya ya memang naik sempat ke harga tertinggi di level 250, naik sebesar 5,95%. Namun setelah itu turun eh, drop ke bawah gitu. Nah, oke. Dan yang terakhir BGTG gitu. Nah, kalau kita lihat BGTG ini oke, bergerak uptrend, relatif liquid ya daripada Anmar kalau kita lihat dalam formasi candlestick-nya. Nah, jadi kalau sebenarnya pertanyaannya eh, kalau nggak liquid gimana Pak? Kalau nggak liquid itu boleh, tetapi porsinya lebih kecil. Kalau liquid itu mungkin porsinya lebih besar. Nah, mungkin untuk BGTG ini eh, porsinya lebih besar karena liquid. Namun kita perhatikan di sini pola berulangnya. Nah, ketika dia bergerak uptrend, kita pelajari pola berulangnya. Ketika naik memiliki candle bayangan yang cukup besar. Pola berulang yang kemarin bagaimana sebelumnya? Eh, ketika memiliki upper shadow atau candle bayangan, kenaikannya itu tipis gitu. Hanya sampai di sini gitu, yang saya lingkar merah. Berarti peluangnya kecil. Nah, kalau pola berulang peluangnya kecil, ini mungkin bisa di skip. Nah, coba kita lihat hasilnya. Ya, memang dia naik sempat ke harga tertinggi, tapi peluangnya hanya sampai 2,7% di harga tertinggi di level 148. Eh, jadi peluangnya relatif kecil gitu, karena pola beruangnya sebelumnya kejadiannya seperti ini, dan sama ya, dia naiknya juga terbatas sama seperti pola sebelumnya. Oke, dan yang terakhir ada BP. BP ini udah ditutup arah. Jadi kalau untuk arah ini memang susah masuknya gitu. Walaupun next selanjutnya naik signifikan. Jadi kalau yang arah-arah ini mungkin di besok paginya itu bisa menjadi pilihan kita untuk fast trade atau beli pagi jual pagi gitu. Nah, kalau nggak dapat beli di saat BSJP.
Nah, ini naiknya signifikan 18,43%. Oke, selanjutnya BKSW. Nah, kalau kita lihat BKSW, kalau dalam bentuk grafiknya ini relatif tidak liquid ya. Jadi kalau masuk yang tidak liquidnya, kalau penasaran mungkin porsinya kecil, dan secara tren ya bisa diidentifikasi secara jangka pendek memang uptrend bergerak di atas seluruh garis MA-nya. Dan untuk pola berulang, kita perhatikan pola berulangnya. Nah, pola berulangnya di sini ya. Ketika volume besar di sini, ini volume besar. Nah, pola berulangnya relatif naiknya kecil gitu. Nah, kalau relatif kecil ini hanya sekitar 1 atau 3%, ya 72 ke 73 kan 3% ya, karena fraksi 1, eh, mungkin itu dihindari gitu. Karena pola berulangnya peluangnya hanya sampai 3%. Hmm. Nah, ternyata iya ya, naiknya hanya 1,46%. Jadi penutupan kemarin 72, eh, harga tertingginya 73, hanya naik 1,46%. Nah, mengikuti pola candle sebelumnya. Nah, terakhir BFIX secara tren bergerak uptrend. eh, Bentuk candle terakhir optimis dan memiliki upper shadow yang cukup menarik, panjang. Nah, untuk ini kita bisa ambil posisi. Cuman kalau kita lihat pola berulangnya nggak ada. Nah, jadi hanya punya eh, tips yang pertama bergerak uptrend, yang kedua memiliki candlestick optimis, tapi tidak memiliki pola berulang gitu. Dan ketika kita masuk, besoknya memang ada peluang naik ke harga tertinggi di level 170, tapi peluangnya hanya sebesar 3,5%. Nah, dari hal ini memang win rate-nya semua berhasil. Kalau target BSJP kita ambil ya minimum ya 2% ya. 2%. Semua berhasil, nggak ada yang loss. Kalau kita pasang jualnya memang di sebelum market buka ya. Nah, sebelum pembentukan IEP kita langsung pasang jual 2%, itu mungkin eh, akan tercapai. Namun dalam hal ini bisa disimpulkan hal yang penting eh, untuk mengoptimalkan peluang BSJP ini adalah yang pertama harus bergerak uptrend minimal jangka pendek, yang kedua memiliki candle optimis dan memiliki upper shadow atau peluang candle bayangan yang eh, besar atau menarik. Nah, yang keempat yang paling penting, candle sebelumnya gimana? Patennya gimana? Berhasil nggak ketika dia punya eh, apa candle bayangan? Berhasil nggak setelah itu sebelum dibawa turun? Berhasil ke menyemput harga tertinggi candle sebelumnya nggak? Nah, kalau kita lihat eh, yang memiliki 3 step ini peluangnya besar gitu. Seperti yang pertama tadi ya, ada peg uptrend, eh, uptrend, bentuk candle Yap. Morobozu, dan memiliki pola berulang. Nah, naik 9,7%. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Atau ada tambahan Pak Pri? Atau ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Silakan.
Kalau ada yang ditanyakan mungkin Bapak Ibu bisa ketik di kolom chat. Oke. Oke, ini ada pertanyaan ya dari Bapak Dian Prajogo. Kalau upshadow-nya NA bagaimana? Jadi eh, kalau upshadow-nya NA itu berarti dia tidak masuk dalam 3 kategori, Pak. Dia tidak masuk dalam kategori Morobozu yang hanya bodinya saja, tidak punya ekor atas dan ekor bawah, dan dia tidak memiliki upper shadow panjang ataupun pendek gitu. Jadi makanya eh, di situ ditulis NA gitu. Jadi NA ini macam tadi ya yang di HMHKI bentuk terakhirnya doji. Jadi NA itu tidak masuk dalam kategori ketiga tadi, Morobozu, panjang dan pendek. Dan Diga Pak Diga juga menyatakan cat yang tidak liquid itu cirinya apa ya, Mas? Nah, eh jadi ciri-ciri cat yang tidak liquid itu bisa kita lihat dari sini. Dari sini ya. Dari bentuk candlestick. Nah, kalau kita lihat candlestick ini MHKI ini liquid. Kenapa? Eh, Kenaikan dan penurunannya itu ya candlesticknya itu wajar gitu. Eh, nah, coba eh, bandingkan dengan Amar gitu. Amar itu candlesticknya relatif banyak yang a- a- apa tidak berpola atau kayak sisir gitu. Naik naik dan turunnya itu di area yang sama gitu. Hmm. Nah, kalau kita lihat Amar ini kan liquidnya di saat eh, di sini aja ya, ketika ada lonjakan volume besar aja. Nah, selain itu pergerakannya itu dalam range way atau bergerak dalam eh, area yang terbatas. Nah, lalu selain Amar yang relatif tidak liquid kayak BKSW ini. Nah, ini kan kayak sisir ya kalau kita perhatikan sisir. Kalau sisir itu kan setway ya, bergerak datar dan panjang-panjang gitu. Rambutnya panjang-panjang dan beraturan. Nah, lonjakannya ketika ada volume besar aja. Nah, bandingkan dengan Befik. Nah, lebih lebih natural grafiknya, chartnya Befik daripada BKSW. Jadi eh, candlestick yang ciri-cirinya sideways, lalu eh, bentuknya tidak beraturan, kadang gap up, kadang gap down. Nah, itu relatif tidak liquid. Dan itu bisa juga diidentifikasi dengan volume gitu. Volumenya nggak ada kan ketika bergerak seperti sisir ini. Nah, beda dengan eh Befik. Befik kan walaupun volumenya kecil-kecil, pergerakannya itu candlesticknya itu beraturan. Kalau turun ya turun gitu. Kalau naik ya naik gitu. Kalau tidak liquid, sideways dan bergeraknya eh, dalam apa nggak enak dilihat gitu. Kan nggak agak agak susah kan lihatnya gitu. Nggak organik pergerakannya. Nah, kalau ini kan bagus. Oke. Hmm.
Oke. Hmm, Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Viko. Pak Viko. Oke. Jadi candle yang menarik itu yang shadownya panjang atau pendek ya? Dulu pas edukasi pertama seingat saya justru cari yang shadownya sependek mungkin gitu. Hmm, Panjang dan pendek itu peluangnya sama sih Pak. Panjang dan pendek itu sama. Panjang, pendek, Morobozu eh, itu indikasi app shadow-nya peluangnya sama gitu. Eh, dan kalau kita berkaca sama edukasi yang lama, eh, ada perubahan gitu. Kalau edukasi yang lama kan kita fokus mencari spek yang besar, peluang yang besar gitu kan. Eh, itu eh, itu apa Pak mengikuti parameter yang lama. Kalau sekarang ini Pak Pri sudah bikin parameter yang baru, makanya kita fokus lebih ke dalam bentuk eh, candlestick-nya dan pola berulangnya gitu. Karena ini eh, racikannya baru gitu. Makanya kita update lagi, kita fokuskan lagi gitu. Lebih kepada pola berulangnya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Dodik. Izin Pak Latih mau tanya indikator Bagger stok itu aslinya dari indikator apa ya? Nah, Bagger stokastik ya. Itu jadi stokastik di Quant ID ini stokastiknya beda ya Pak dengan stokastik yang ada di sekuritas atau di luaran sana. Jadi racikannya itu ya foundernya yang tahu atau orang dapurnya yang tahu Pak gitu. Jadi aslinya itu tetap stokastik tapi ramuan atau algoritmanya itu khusus diracik pabrik. Oke. Oke Bapak Ibu, ada yang ditanyakan lagi untuk eh, untuk materi beli sore jual pagi ini? Oke. Ini ada pertanyaan dari Pak Diga lagi. Kalau untuk stokastik yang di tabel cara bacanya gimana ya Pak? Oke, masuknya di tabel BSJP ya. Jadi eh untuk momentum untuk momentum itu memang kita mengandalkan indikator stokastik ya karena dia bersifat leading dan dia salah satu indikator momentum. Karena indikator momentum itu selain stokastik juga ada RSI, ada CCI, tetapi lebih umumnya lebih familiar itu menggunakan stokastik. Nah, di tabel BSJP ini kan stokastiknya eh, kriterianya semua pasti eh, terfilter dalam keadaan up. Nah, up itu maksudnya apa? Ya, up itu maksudnya garis stokastiknya di atas garis sinyal 9. Jadi garis stokastik itu kan ada dua. Ada garis stokastik sendiri dan ada garis sinyal 9. Jadi selama garis stokastik di atas sinyal 9 itu up. Jadi dia mengarah ke atas. Dan di sini juga ada area. Jadi di stokastik itu ada area. Area
Jadi stokastik itu kan areanya dari 0, ini kurang jelas ya. 0, 0 sampai 100. Area stokastik. Nah, 0 sampai 20 itu adalah area oversold. Atau area oversold ini maksudnya area jenuh jual. Jadi keadaannya itu biasanya di oversold itu kalau keadaannya masih down, berarti sahamnya lagi dalam keadaan turun. Nah, selanjutnya di tengah-tengahnya 100 bagi 20 itu 50. Oke. Dan area yang kedua adalah area 80 sampai 100. Nah, area 80 sampai 100 ini itu adalah area overbought. Overbought ini menyatakan orang sudah banyak beli nih, buy kan, box. Nah, jadi umumnya di sini keadaan stokastiknya yaitu mengarah ke atas, di atas 50 dan berada di area overbought. Nah, jadi itu cara bacanya. Nah, Pak Diga Prayogo. Nah, kalau kita lihat nih MHKI. MAKI 20 juta untuk mencegah PEG ya, PEG. Yang pertama PEG up OB. Nah, berarti up-nya di atas 80. Nah, coba kita lihat grafiknya. Di atas 80 kan? Stokastiknya yang warna kuning 100, dia di atas 80. Oke. Nah, umumnya di atas 80 sih, rata-rata up di atas 80. Keadaan garis stokastik yang warna oranye. Nah, itu cara baca indikator stokastik di tabel. Jadi bisa kita lihat visualisasinya di grafik. Lalu ada pertanyaan dari Pak Pak Narso. Pak, kalau boleh tahu toolnya pakai APK apa ya Pak? Maksudnya apa ya Pak? Tools alat apa ya? Tools yang kita pakai di sini adalah Quant ID. Pak Narso kan udah dikasih ya akses Quantnya. Oke. Selanjutnya Pak Eka, Pak Atif, apakah ada nilai minimum untuk peluang dan spek vol? Untuk parameter yang baru ini, yang ini itu tidak ada minimum, Pak. Baik itu spek vol atau peluang. Jadi yang terfilter atau terscreening di BSJP ini baik itu peluang atau spek volume dan keadaan indikator momentum itu sudah optimal gitu, sudah terfilter secara optimal. Jadi fokusnya dalam filter BSJP ini lebih kepada konfirmasi di grafiknya dari segi tren, dari segi bentuk candlesticknya, peluang upper shadow-nya gimana, valid nggak sesuai tabel. Dia katakan panjang, pendek, atau Morobozu. Dan yang terakhir yang paling penting, pola berulang. Ketika dia memiliki upper shadow ya panjang ataupun pendek, ketika besoknya gimana? Naik nggak? Naiknya besar nggak mengejar rambut atas tersebut?
Nah, itu bisa dikonfirmasi dengan melihat candle sebelumnya atau pola berulang atau pattern yang terjadi di candlestick sebelumnya. Kayak digoreng, terus kayak gitu di Oke, jadi Pak Eka nggak ada minimum nilai peluang maupun spek fall. Karena kalau kita lihat semua yang ada terjaring dalam screening BSJP ini, semuanya relatif pada naik semua sebelum dibawa turun kan. Ya, ada sih peluangnya sampai 2% atau lebih ya, di atas 10%. Tetapi kita mencari pola berulang yang berhasil mengejar candle bayangan atas yang paling tinggi siapa gitu. Nah itu makanya fokusnya lebih kepada mengamati bentuk candlestick tersebut dan patternnya atau bentuk pola berulang sebelumnya. Berhasil nggak gitu ngejar candle bayangannya. Nah, mungkin supaya kita nggak terkecoh gitu, untuk pasang jualnya mungkin Bapak Ibu bisa pasangnya itu setelah jam 12 malam. Jadi kalau tidurnya setengah satu, bisa langsung pasang jual. Atau eh, kebiasaan bangun subuh bisa pasang jual gitu lebih dulu. Walaupun nanti status di order list itu kan pending. Tapi sekurang-kurangnya kita udah pasang jual duluan gitu. Jadi pasang jual disarankan itu sekitar 2% sampai 3%. Jadi dipecah aja, setengah di 2%, setengah di 3%. Nah, itu meminimalisir resiko ketika terjadi gocekan turun dalam ya. Nah, jadi kalau pasang duluan itu kita bisa down atau match di jam 9.01 atau 9.02 gitu karena kita udah jauh-jauh untuk melakukan order pasang sell atau melakukan penjualan. Oke. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Viko. Berarti rekomen yang muncul di screening tapi ternyata sedang downtrend langsung dilupakan aja Pak. Contohnya hari ini SMLE. Oke, coba kita lihat ya Pak. SMLE. Waduh, Bialir gimana sore? Oke. Ini yang masuk. Jadi pilihannya banyak ya. Tadi BSJP yang di screening jam 15.30. Walaupun kita tahu ya, hati-hati yang terscreening juga saham yang suspend kayak BP kan suspend, BBSCS juga suspend gitu. Jadi harus dikonfirmasi lagi nih, lihat grafiknya. Nah, kalau kita lihat di sini tadi Bapak lihat SMLE ya. Nah, naiknya sudah 32%. Oke. Coba kita lihat grafiknya.
kita bisa ambil harian lalu pilih MA. Oke. Nah, ini memang bergerak downtrend, cuman kita bisa identifikasi secara tren jangka pendek, ya. Untuk konfirmasi tren jangka pendek, trendline-nya ditembus atau enggak gitu. Nah, kita bisa garis di trading view bawah. Nah, atau di sini saya garis saja. Oke. Nah, secara jangka pendek itu sebenarnya sudah bergerak uptrend karena dia sudah menembus trendline gitu dan sudah bergerak di atas MA20 gitu. Nah, ini bisa diindikasikan secara jangka pendek uptrend, namun secara jangka pendek ini masih bergerak downtrend. Nah, eh, tetapi yang perlu kita perhatikan di sini adalah pola berulangnya. Ketika muncul candle Morobozu seperti ini, eh, akan apakah terjadi kenaikan gitu? Nah, kalau kita lihat sebelumnya malah gap up gitu. Nah, berarti peluangnya ada nih Pak SMLE. Karena kalau lihat pola berulangnya ini naik. Walaupun secara tren besar ini bergerak downtrend, tapi secara tren jangka pendek ini udah bergerak di atas MA20 dan menembus trendline. Jadi eh, tren di sini mungkin bisa diidentifikasikan Pak menjadi dua, jangka panjang dan jangka pendeknya. Jadi minimal opsinya secara tren jangka pendek deh untuk sudah bergerak uptrend gitu. Nah, tapi kalau ragu sih Pak, karena ini tidak bergerak uptrend secara jangka panjang ya mungkin bisa dilupakan. Tetapi kalau penasaran karena tren jangka pendeknya sudah uptrend, mungkin bisa dicoba. Tapi saya lebih fokusnya di pola berulang Pak, lebih menekankan pola berulang daripada tren. Cukup menarik gitu. Oke. Tetapi ini arah nggak 34? Kah? Masalahnya itu satu, nggak bisa masuk karena udah arah 34. Nah, jadi kalau saham-saham yang sudah arah ini bisa diperhatikan kalau nggak jadi BSJP di sore hari nggak dapat, kita jadikan trading cepat di sesi satunya. Jadi beli pagi, jual pagi. Oke. Ini yang menarik itu PEG ya, PEG masuk lagi gitu. PEG dengan candlestick monobozu. Jadi kalau sering pakai BSJP ini feel untuk menemukan saham-saham yang sering cuan itu dapat. Nah, kayak PEG. Oke, PEG ini udah 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Saya besok ini koreksi nih. Padahal udah masuk zona supply atau resisten. Oke.
Bapak Ibu, ada yang ditanyakan lagi? Oke, Pak Viko. Nggak arah ya? Oh, berarti udah dapat. Mantap, Pak. Karena pola berulangnya ada, bentuk candlenya juga optimis ya, Morobozu. Cuman trennya aja yang tidak optimal, hanya jangka pendek bergerak uptrend untuk SMLE. Oke, semoga cuan besok Pak Viko. Jadi Bapak Ibu, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, saya masuk kesimpulan pada malam ini. Jadi di BSJP ini, beli sore jual pagi, semua yang terfilter itu peluangnya ada untuk naik minimal tadi 1,5% ya. 1,5% sampai 10% ke atas. Nah, tapi kita mengoptimalkan yang peluangnya lebih besar lagi sehingga kita dapat momentum untuk 2% atau 3%. Nah, hal yang paling penting itu concern kita sebenarnya adalah di konfirmasi candlenya. Candlenya peluangnya itu panjang atau pendek atau NA. Nah, atau yang bodinya aja Morobozu, nggak punya ekor bawah maupun ekor atas. Tapi untuk mengonfirmasi ini valid atau tidak, kita konfirmasi ke pola atau pattern yang terjadi di masa lalunya. Jika di masa lalunya itu berhasil naik tinggi itu sebelum dibawa turun, maka itu valid. Makanya hal yang paling concern saya di sini untuk BSJP itu adalah konfirmasi di pola candle berulangnya. Valid nggak naiknya? Kencang nggak? Nah, kan ada ya tadi yang pola berulangnya pendek gitu. Nah, itu mungkin bisa di skip gitu. Contohnya ini, selis. Ini kan pola berulangnya ketika, ini candlenya optimis nih, bergerak uptrend, bergerak di seluruh garis moving average. Cuman pola berulangnya, peluang naiknya itu tipis gitu. Hanya sekitar 2 atau 3% ya. Dia gap up, open sama dengan high enggak ini ya? Enggak. Bukan. Yang sebelumnya open sama dengan high ya. Karena ini candlestick terakhir saya lihat yang ini ya. Dia gap up, cuman gap up-nya itu enggak tinggi. Hanya sekitar 2,7% ya. Nah, ini juga terjadi juga. Jadi kalau naiknya sekitar 2,7%, peluangnya kecil. Nah, jadi memang konfirmasinya harus di pola berulang ini untuk mengamati keberhasilannya di masa lalu untuk ngejar candle bayangan sebelumnya atau upper saddle sebelumnya. Itu kunci dalam pemakaian BSJP ini. Beli sore, jual pagi. Rasa saya cukup ya untuk malam ini. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah hadir di edukasi perdana kita ini. Sampai berjumpa di hari Kamis minggu depan. Saya Latia Rafat dan Pak Pri undur diri. Selamat malam. Malam, Coach. Malam Ya, Pak, malam, Pak. makasih infonya Salam. Pak. Sama-sama Pak Narso.